Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi cerita rakyat. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang nilai-nilai dan ciri dalam cerita rakyat, kemudian membuatkan sinopsis dari cerita rakyat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke perbandingan antara cerita rakyat dengan cerpen. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan perbedaan dan persamaan isi dari cerita rakyat dengan cerpen, kemudian menjelaskan struktur dan kebahasaan dari cerita rakyat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa cerita rakyat adalah salah satu cerita yang berkembang di Indonesia, kemudian lahir pada zaman Melayu klasik, sehingga bahasa yang digunakannya pun bahasa Melayu klasik. Lalu, apakah yang dimaksud dengan cerpen? Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan perbandingan antara cerita rakyat dengan cerpen, simaklah video cerpen berikut yang berjudul Bunda Tercinta karya Tuti Nonka. Tangisku meledak. Kututup wajahku dengan kedua belah tangan, dan air mataku menetes melalui sela-sela jemariku. Ibu sudah dimakamkan sehari sebelum aku tiba. Telegram terlambat sampai ke Jakarta. Jadi ketika aku menerima telegram itu dari Tante Riz, ketika itulah ibu diberangkatkan ke peristirahatannya yang abadi. Jadi tak seorang pun dari kami yang meluluskan permintaan ibu. 50.000 ya Tuhan. Berapa sih banyaknya jumlah itu? Sekarang 500.000 bahkan 5 juta pun akan kuberikan dengan sukacita. Tetapi tak ada gunanya sekarang, sebab ibu membutuhkannya kemarin. Ibu, bundaku tercinta, betapa banyak kau berikan pada kami, dan betapa sedikit kami berikan padamu. Bagaimana, sudah terbayang perbedaan antara cerpen dengan cerita rakyat? Nah, sebagaimana tayangan video tadi, video cerpen tadi, dapat kita ketahui bahwa cerpen itu merupakan sastra modern yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia di sini yaitu bahasa yang tidak baku atau yang sering kita sebut dengan istilah itu kekinian. Nah, jadi cerita yang disajikan dalam cerpen ini lebih padat, singkat, pendek atau langsung pada tujuannya. Jadi dibandingkan dengan karya-karya sastra yang lain seperti novel dan novelet itu jalan ceritanya lebih panjang. Nah, kalau cerpen ini lebih ringkas. Jadi pengertian cerpen itu adalah salah satu karya sastra yang ceritanya itu lebih ringkas. Kemudian cerpen ini lebih sederhana sehingga waktu yang diperlukan untuk membacanya itu tidak terlalu lama. Nah, kita masuk ke dalam perbandingan antara cerita rakyat dengan cerpen. Nah, yang pertama yaitu dari cerita rakyat adalah nama pengarangnya tidak diketahui atau anonim. Nah, sedangkan di cerpen nama pengarangnya itu dapat diketahui. Jadi kalau di dalam cerpen ini nama pengarang bisa kita ketahui dengan mudah karena nama pengarang sering tercantum di bawah judul cerpen. Nah, sedangkan dalam cerita rakyat itu nama pengarangnya tidak diketahui atau bersifat anonim. Sehingga cerita rakyat sering dianggap sebagai karya milik masyarakat suatu tempat atau milik bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah dari cerita rakyat itu cenderung berlatar kehidupan istana atau bersifat istana sentris.
Sedangkan dalam cerpen umumnya berlatar suatu tempat atau lingkungan, kehidupan sehari-hari atau nyata, atau bisa juga bersifat fiktif atau imajinasi. Nah, kalau ini tergantung pada kehendak pengarangnya. Jadi dalam cerita rakyat kan cirinya itu adalah sering istana sentris, sehingga cerita yang disajikannya itu adalah tentang lingkungan kerajaan atau kerabat kerajaan seperti itu. Sedangkan di dalam cerpen lebih pada kehidupan sehari-hari yang secara nyata seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu perbandingan yang ketiga adalah dari cerita rakyat umumnya berkisah tentang kebaikan melawan kejahatan. Sedangkan dalam cerpen itu kisahnya lebih bervariatif ya. Jadi bisa menceritakan tentang kebaikan melawan kejahatan juga, bisa tentang keresahan seseorang atau kesedihan. Jadi seperti itu. Jadi lebih bervariatif permasalahannya. Nah, kemudian yang keempat perbandingannya adalah dalam cerita rakyat terdapat unsur kesaktian dan kemustahilan, sedangkan dalam cerpen ini bersifat fiktif atau tidak benar-benar terjadi akan tetapi bisa saja terjadi. Jadi di sini tergantung pada kehendak pengarangnya juga. Nah, kalau di dalam cerita rakyat itu jadi sudah jelas ya, karena cirinya adalah terdapat kesaktian para tokohnya dan kemustahilan dari sebuah ceritanya. Sedangkan dalam cerpen ini tergantung pada kehendak pengarangnya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bahasanya, itu dalam cerita rakyat menggunakan bahasa Melayu kuno atau bahasa Melayu klasik, sedangkan dalam cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Seperti itu. Kemudian persamaannya itu pada kalau di dalam cerita rakyat dengan cerpen ini memang sama-sama karya sastra yang berbentuk prosa, maka keduanya pun memiliki unsur intrinsik yang sama, seperti tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur seperti itu. Kemudian keduanya pun mengandung nilai atau hikmah yang bisa kita ambil dari isi ceritanya, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, nilai moral, sosial, budaya, bahkan edukasi. Kalau dalam cerita cerpen biasanya ada nilai politik juga. Nah, tadi adalah perbedaan dan persamaan dari cerita rakyat dengan cerpen. Sekarang kita masuk ke struktur dari cerita rakyat. Nah, struktur dari cerita rakyat itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi ini terdapat pada paragraf pertama, jadi pada bagian ini adalah sebuah awal dari ceritanya yang berisikan berkaitan dengan pengenalan tokoh, latar, suasana, atau tempat terjadinya dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan bagian yang berisikan urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Jadi pada bagian ini mulai menegang ya, jadi karena munculnya konflik-konflik dari para tokohnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah evaluasi. Nah, pada tahap ini yaitu berisikan struktur konflik yang mengarah pada klimaksnya, mulai mendapatkan penyelesaian gitu dari konflik tersebut. Jadi pada tahap ini lebih pada mulai adanya titik terang gitu dari konflik tersebut. Kemudian nanti diselesaikan oleh tahap resolusi. Nah, tahap ini berisikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Nah, pada bagian ini juga sudah mulai mereda itu permasalahannya atau konfliknya. Jadi sudah menuju ke akhir ceritanya. Nah, yang terakhir yaitu adalah koda. Nah, pada koda itu bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak. Nah, koda ini berisikan yaitu nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut oleh pembacanya. Nah, itu adalah struktur dari cerita rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke kebahasaan dari cerita rakyat. Nah, kebahasaan dari cerita rakyat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Nah, kata ganti orang atau benda, itu bisa secara jamak atau tunggal.
Nah, pada kata ganti di sini yaitu disesuaikan dengan sudut pandang dari isi ceritanya. Apakah menggunakan sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, contoh di sudut pandang orang pertama pada bagian tunggalnya itu adalah menggunakan kata aku, saya, daku. Sedangkan pada jamaknya itu adalah kita, kami. Seperti itu contohnya. Kemudian kebahasaan yang kedua yaitu verba material. Nah, verba material ini adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada perbuatan fisik atau tingkah laku dalam kejadian atau peristiwanya. Jadi dalam verba material ini lebih ke aktivitas tokoh-tokohnya itu seperti apa yang secara nyata. Contohnya menolong, kemudian membaca, menari, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata hubung waktu yang menjelaskan antara hubungan antara waktu dengan dua hal dari ceritanya itu seperti apa. Contohnya dahulu kala, bila mana, demi, ketika. Nah, seperti itu. Jadi hubungan antara dua hal itu dari hubungan waktu ini seperti apa. Nah, kemudian yang keempat adalah prasa keterangan atau prasaat berbia. Jadi kelompok kata yang menunjukkan keterangan kata sifat. Contohnya itu agak besar, kemudian bisa dengan gelisah. Jadi menunjukkan kata sifatnya itu seperti apa, jadi lebih ke keterangannya. Nah, biasanya pada bagian ini diikuti dengan kata sangat, lebih, agak, seperti itu. Nah, agar lebih jelas, kita masuk ke analisis struktur dan kebahasaan dari cerita rakyat yang berjudul Haryang Banga dan Ciung Wanara. Ini adalah analisis struktur cerita rakyat. Yang pertama itu orientasi. Nah, seperti yang ketahui bahwa orientasi itu terdapat di paragraf pertama yang merupakan bagian awal dari suatu cerita. Nah, di sini ada kutipan teks dari cerita rakyat Haryang Banga dan Ciung Wanara. Dahulu kala, di daerah Ciamis berdirilah kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Barma Wijaya Kusuma. Nah, berarti orientasinya itu adalah di paragraf pertama yang menceritakan atau pengenalan dari tempatnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Nah, bagian ini berisikan urutan kejadian atau alur cerita yang dihubungkan secara sebab akibat. Nah, pada kutipan teksnya terlihat di paragraf kedua, yaitu Dewi Pangrengnya berpura-pura berniat baik menolong Pohasi dalam persalinan. Dengan kelihayannya, putra Pohasi diganti dengan seekor anjing. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa Pohasi telah melahirkan seekor anjing. Nah, berarti di sini sudah mulai muncul konflik-konflik dari tokoh-tokohnya itu seperti apa. Yang ditunjukkan oleh Dewi Pangrengnya di sini bahwa dia akan berniat jahat kepada Dewi Naganingrum atau Dewi Pohasi. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Di sini struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, dalam kutipan teksnya bahwa Ciung Wanara akan menyambung ayamnya itu di daerah kerajaan Galuh. Kemudian ia juga menantang raja untuk melakukan sambung ayam. Nah, dia pun meminta tawaran kalau dia menang dia akan mendapatkan sebagian dari kerajaannya. Kalau dia kalah akan menyerahkan nyawanya, seperti itu. Nah, di sini sudah mulai terlihat titik terangnya itu seperti apa, jalan ceritanya itu. Jadi bahwa Ciung Wanara akan melaksanakannya sambung ayam, seperti itu. Kemudian yang keempat itu tahap penyelesaian atau resolusi. Nah, pada bagian ini pengarangnya mengungkapkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tokoh-tokohnya. Nah, seperti pada kutipan teks bahwa di sini raja menepati janji kepada Ciung Wanara yang akan diangkat menjadi putra mahkota. Kemudian Ki Lengser juga akan mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya terkait pada Dewi Naganingrum atau Dewi Pohasi tersebut tentang Ciung Wanara. Nah, itu adalah salah satu solusi atau penyelesaian dari ceritanya. Nah, yang terakhir adalah kodanya. Koda ini bersifat opsional. Kemudian koda merupakan nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya.
Nah, dari cerita rakyat Haryambang dan Ciung Wanara, pesan moralnya itu atau amanatnya adalah jangan memiliki perasaan iri terhadap orang lain. Hal itu hanya akan membuat kita tidak pernah merasa tenang dan bebas dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, janganlah menghalalkan segala cara untuk mencelakai orang lain. Nah, seperti Dewi Pangrayap tadi, dia melakukan kejahatan ya. Kemudian sepandai-pandainya seorang menutupi kejahatan, sesuatu pasti akan ketahuan juga. Dan yang terakhir, janganlah mudah putus asa. Itu adalah pesan moral atau nilai yang dapat kita ambil dari cerita rakyat Haryambanga dan Ciung Wanara. Nah, kita masuk ke kebahasaan dari cerita rakyat. Yang pertama itu pronomina atau kata ganti. Nah, di sini ada tabel bahwa di sana sesuai dengan sudut pandangnya bisa orang pertama, kedua, ketiga. Ada tunggal, ada jamak. Nah, kalau di dalam cerita rakyat Haryambanga dan Ciung Wanara seperti ada kutipan teksnya. Sementara itu di sebuah desa hiduplah seorang aki bersama istrinya bernama Nini Balangantrang, tinggal di desa Geger Sunten. Mereka hidup sangat sederhana dan terpencil, namun sangat bahagia. Nah, kata mereka di sini berarti masuk ke dalam orang ketiga bagian jamaknya. Nah, berarti pada penggunaan sudut pandang dari cerita rakyat Haryambanga dan Ciung Wanara menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga yaitu jamaknya. Kemudian yang kedua, verba material. Contohnya menolong, melahirkan, menari, membaca, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa verba material adalah kata kerja yang berimbuhan mengacu pada tindakan fisik atau perbuatan dalam suatu peristiwa kejadiannya. Nah, seperti pada kutipan teks berikut, memasuki bulan ke-13, saat itu pula Pohaci melahirkan. Dewi Pangrayap pula-pula berniat baik menolong Pohaci dalam persalinan. Dengan kelihayannya, putra Pohaci diganti dengan seekor anjing. Nah, di sini ada kata melahirkan dan menolong, berarti masuk ke dalam verba material karena kata kerja yang berimbuhan mengacu pada tindakan fisik. Jadi ada aktivitas dari tokoh-tokohnya yang secara nyata. Selanjutnya konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu adalah kata sambung atau kata penghubung waktu yang berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Jadi kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal peristiwa. Nah, contohnya dahulu kala, bila mana, demi, seperti itu. Dalam kutipan teks, dahulu kala di daerah Ciamis berdirilah kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Barmawijaya Kusuma. Beliau mempunyai 2 orang permaisuri. Nah, di sini ada kata dahulu kala, berarti itu termasuk konjungsi temporal karena menunjukkan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwanya. Kemudian yang keempat yaitu prasa adverbia atau frasa keterangan. Nah, prasa adverbia ini adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Di sini yang menunjukkan bagaimana waktu dan tempatnya itu seperti apa. Nah, kemudian dalam kutipan teksnya, memasuki bulan ke-13, saat itu pula Pohaci melahirkan. Dewi Pangrayap pura-pura berniat baik menolong Pohaci dalam persalinan. Dengan kelihayannya, putra Pohaci, nah seperti itu. Di sini ada kata dengan kelihayannya, berarti masuk ke dalam frasa keterangan. Jadi ada suasananya itu dengan kelihayannya seperti apa, menceritakan kejadian dari peristiwanya seperti itu kalau di dalam frasa adverbia. Nah, tadi adalah materi mengenai perbandingan antara cerita rakyat dengan cerpen dan struktur dan kebahasaan dari cerita rakyat. Nah, sebagai bentuk latihannya, silahkan analisis cerpen yang berjudul 7200 detik untuk Mama dengan cerita rakyat Tutung Kasarung. Nah, silahkan kalian analisis perbedaan atau persamaannya dari kedua teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah analisis struktur dan kebahasaan dari cerita rakyat Tutung Kasarung. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.